Sulawesi menyimpan banyak sekali teka-teki di balik peradabannya. Julukan Pulau Besi yang disematkan pada namanya membuat kita bertanya-tanya, mengapa pulau ini dijuluki Pulau Besi? Apa yang melatar belakangi julukan tersebut? Dan apakah julukan tersebut masih relevan sampai sekarang? Hari ini kita akan mengupas salah satu misteri dari Pulau Besi ini. Adalah sebuah kampung yang telah lama tenggelam. Kampung ini terletak di Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan. Yang membuat misteri ini semakin menarik adalah adanya teori yang mengatakan bahwa kampung inilah yang menjadi penyebab Sulawesi dijuluki Pulau Besi. Kampung ini adalah kampung para pandai besi di Sulawesi. Lantas, mengapa kampung ini bisa tenggelam? Dan apa-apa saja bukti peninggalan dari kampung yang satu ini? Kampung yang tenggelam ini ditemukan di dalam Danau Matano. Danau Matano adalah danau yang terletak di Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Danau ini cukup dikenal luas namanya. Selain merupakan salah satu danau terbesar dan terdalam di Asia Tenggara, tercatat Danau Matano memiliki luas mencapai 164 km persegi dengan kedalaman hingga 600 meter. Selain itu, danau ini juga masuk ke dalam kategori danau purba, di mana usianya diperkirakan telah mencapai 1 sampai dengan 4 juta tahun lamanya. Dengan usianya yang sudah setua itu, tak heran kalau kita akan menjumpai banyak kisah dari danau ini. Danau inilah yang menjadi saksi dari maju mundurnya peradaban manusia. Danau inilah yang menjadi saksi dari jutaan kisah yang mungkin belum sempat kita ketahui di masa lampau. Danau Matano juga telah menjadi saksi dari segala macam bencana alam yang terjadi di masa lalu. Salah satunya adalah gempa bumi. Kawasan Danau Matano memang merupakan kawasan tektonik, yang mana danau ini termasuk ke dalam sistem Danau Malili yang memiliki jalur gempa bumi aktif. Hal ini menjadikan Danau Matano dan juga Luwu Timur memiliki potensi gempa bumi yang cukup tinggi. Oke, sekarang mari kita melangkah ke bagian utamanya. Kawasan Danau Matano ternyata dulunya adalah situs awal peradaban pandai besi, tidak hanya di Sulawesi, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di Asia Tenggara. Pendapat ini dikemukakan oleh Ketua Forum Geosaintis Muda Indonesia tahun 2020, Reza Permadi. Mereka inilah para arkeolog yang berhasil menemukan jejak-jejak kampung yang diduga telah lama tenggelam di dasar Danau Matano. Ada berbagai macam benda peninggalan yang ditemukan, seperti tembikar, serpihan tulang, arang, dan sederet artefak lainnya yang tersebar di kedalaman 3 hingga 15 meter. Tidak hanya itu, di daratan tepian danau, mereka juga menemukan jejak kampung pandai besi. Hal ini terbukti dengan adanya cairan besi yang tersisa di tanahnya, yang membuat tanah itu jadi mengeras dan tajam. Dari penemuan ini, mereka menduga kalau kegiatan penambangan dan pengolahan besi di Matano telah ada sejak awal Masehi sampai dengan akhir abad ke-17. Sebagaimana yang kita bahas di beberapa video sebelumnya, kalau besi dari Matano alias dari Luwu ini memiliki kualitas yang sangat tinggi. Bahkan sampai tercatat dalam kitab Nagakertagama. Kerajaan Majapahit sebagai kerajaan terkuat di Nusantara kala itu sangat sering menggunakan persenjataan besi yang berasal dari Luwu ini. Senjata-senjata besi inilah yang menjadi alat perang mereka. Adapun kutipan dalam kitab Nagakertagama itu berbunyi, Bantayan di wilayah Bantayan beserta kota Luwu. Kalau mau kita kupas, kata Bantayan ini merujuk ke wilayah Bantaeng, yang dulunya sering dijadikan sebagai tempat penyembelihan hewan, yang mana hewan-hewan itu kemudian diberikan kepada raja-raja penguasa, dalam hal ini Raja Majapahit. Sedangkan kota Luwu jelas merujuk pada kerajaan Luwu itu sendiri. Tim peneliti juga menyimpulkan bahwa memang kampung tersebut dulunya adalah kampung yang padat penduduknya. Kampung tersebut dijuluki Kampung Pandai Besi. Pada zaman dulu, di wilayah sekitaran Danau Matano ini
dikenal sebagai daerah penghasil biji besi. Hal ini semakin diperkuat dengan adanya bahan baku besi yang melimpah di danau tersebut, sehingga masyarakat memanfaatkannya dan menjadikannya sebagai mata pencaharian. Dalam hal ini adalah pandai besi. Pendapat ini dikemukakan oleh Tri Wuryani, seorang arkeolog dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional. Aktivitas pembuatan biji besi di Matano diperkirakan sudah ada sejak abad ke-6 atau sekitar 1500 tahun yang lalu. Kualitas besi yang dihasilkan bukan main-main, sangat tinggi kualitasnya. Hingga akhirnya banyak kerajaan yang menggunakannya. Inilah yang menjadikan biji besi dari Luwu ini tersebar hingga ke berbagai negara, utamanya di kawasan Asia Tenggara. Sebagai contoh, kita bisa melihat bangunan Candi Borobudur dan Candi Prambanan yang kabarnya dibuat menggunakan peralatan besi yang berasal dari wilayah Luwu ini. Lantas, apa yang menjadikan besi dari Luwu ini berkualitas tinggi? Ternyata jawabannya adalah nikel. Besi-besi dari Luwu ini mengandung nikel, yang mana kalau dijadikan sebagai keris atau badik, maka kualitasnya akan lebih bagus. Besi akan lebih padat dan juga anti karat. Selain itu, kalau besi mengandung banyak nikel, maka bisa dimanfaatkan dalam membuat peralatan. Salah satunya seperti rel kereta api dan juga peralatan otomotif kalau di zaman sekarang ini. Oke, kita kembali ke peradaban pandai besi ini. Mengapa peradaban ini bisa ditemukan di bawah laut? Apa yang menyebabkan mereka tenggelam? Di awal tadi, saya sempat menyinggung aktivitas tektonik yang terjadi di sekitar Danau Matano ini. Sebenarnya hal ini berhubungan, di mana kampung ini dikabarkan tenggelam akibat gempa bumi yang terjadi kala itu. Tidak diketahui secara pasti kapan dan bagaimana kampung tersebut bisa tenggelam akibat gempa bumi. Analisis yang dilakukan para peneliti terhadap benda-benda peninggalan kampung tersebut menunjukkan waktu sekitar abad ke-8 hingga ke-10 Masehi. Dan memang, seperti yang saya kemukakan di awal tadi, bahwa wilayah Luwu Timur, utamanya Danau Matano ini, termasuk wilayah yang rawan gempa. Kampung pandai besi ini sepertinya tenggelam akibat salah satu gempa bumi dahsyat yang terjadi di masa lalu. Dan sebenarnya, sampai sekarang pun, daerah Matano masih menjadi kawasan industri pertambangan besi, yang tentunya telah dikelola secara modern. Biji besi dari Matano ini sekarang sudah disebar ke seluruh dunia, dan menjadikan namanya juga dikenal dunia tentunya. Kampung pandai besi yang tenggelam ini berada di sekitaran Danau Matano, Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Kampung yang menjadi terkenal karena besi yang dihasilkan. Pada waktu itu, mereka menghasilkan senjata untuk dipakai kerajaan-kerajaan lain. Dan memang, senjata dari Luwu ini sangat kuat dan berbahaya. Oh iya, kalau di Sulawesi ada namanya badik, yang mana ada jenis badik Luwu yang juga sangat sakral karena kualitas besinya yang tinggi. Jadi dengan semua bukti dan asumsi yang ada, tak heran rasanya kalau Sulawesi dijuluki Pulau Besi. Nyatanya selain di Luwu Timur, masih banyak daerah lain di Sulawesi yang menjadi tempat penghasil besi. Penting bagi kita untuk menggali lebih lanjut tentang hal ini. Penting untuk tetap menjaga ciri khas kita sebagai daerah penghasil besi. Dan penting juga untuk menjaga kekayaan alam kita ini. Memastikan kalau kekayaan alam kita bisa dinikmati oleh kita juga. Bukan hanya dinikmati oleh orang-orang asing saja. Karena percuma kalau alam kita kaya tapi kita tidak kaya. Ya minimal jangan mau terlalu rugi lah. Wilayah Luwu, utamanya Sulawesi, dikenal sebagai daerah penghasil besi terbesar di Asia Tenggara. Dan hal ini dibuktikan dengan pabrik pengolahan besi terbesar di Asia Tenggara yang ada di Sorowako. Nyatanya, dikenalnya Sulawesi sebagai daerah penghasil besi sudah ada sejak dulu. Di masa itu, Kerajaan Majapahit kerap kali menjalin kontak dagang dengan Kerajaan Luwu. Kerajaan Majapahit selalu membeli biji besi dari Kerajaan Luwu. Biji besi ini kemudian akan diolah menjadi senjata seperti keris dan tombak. Sebegitu terkenalnya besi dari Sulawesi ini, sampai-sampai Kerajaan Majapahit mau menikahkan salah satu putri dari kerajaannya dengan putra dari Kerajaan Luwu. Bagi Majapahit, besi dari Luwu sangatlah berkualitas. Senjata yang dihasilkan dari besi Luwu ini memiliki ketajaman dan kualitas bahan yang kuat.
Senjata-senjata ini juga dikenal beracun, sehingga amat sangat mematikan jika dipakai dalam pertempuran. Adapun pangeran atau putra dari kerajaan Luwu yang menikahi putri dari kerajaan Majapahit adalah Anakaji. Anakaji adalah Datuk Luwu keempat. Beliau merupakan anak kandung dari Datuk Luwu ketiga, Simpurusiang. Anakaji ini dinikahkan dengan seorang putri dari kerajaan Majapahit yang bernama Wetapacina. Dikisahkan kalau Wetapacina ini memiliki paras yang cantik, layaknya seorang putri dari negeri Cina. Kisah pernikahan mereka juga terdapat dalam lontara yang berbunyi, "Na ia manurunge ri Majapahit, iana riaseng selama-lama, iana siala Bataraweli, na jaji Tapacina, iana siala Anakaji." Yang artinya, adapun yang muncul di Majapahit dinamakan selama-lama, yang kawin dengan Bataraweli, maka lahirlah Tapacina. Dialah ini yang kawin dengan Anakaji. Dari tulisan ini, kita bisa mengetahui bahwa istri Anakaji bersaudara dengan Suan Leong, yang bersaudara tiri dengan Ratu Suhita, yang mewarisi tahta Majapahit setelah Wikrawardhana mangkat. Kemudian dari pernikahan ini, lahirlah 3 orang putra, yaitu Patala Merang yang tinggal di Goa, lalu kemudian menjadi Somba, suami ratu, dengan Patala Bunga menjadi Pajung di Luwu. Patala Bantang tinggal di Leponna Bulang bersama Laki Padada. Dan ketiga putranya inilah yang kemudian menjadi cikal bakal dari penguasa-penguasa di Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Gorontalo, hingga Sulawesi Tenggara. Kita kembali lagi soal besi. Tidak banyak yang mengetahui bahwa sejak lama Luwu sebagai kerajaan terbesar pra-Islam di Sulawesi punya hubungan kekerabatan dengan Majapahit, yang pada masa itu merupakan kerajaan terbesar di Pulau Jawa. Sebagaimana yang kita bahas di awal, Majapahit membutuhkan sebuah benda yang sangat berharga dari Luwu, yaitu besi. Menurut Iwan Sumantri, besi Luwu sangat populer karena adanya kandungan nikel yang membuat kualitas besi menjadi ringan dengan titik didih yang rendah. Besi dengan campuran kandungan nikel menjadi bahan baku yang bagus untuk pembuatan keris. Di Nusantara, besi itu disebut Pamoro Luwu. Pada abad ke-11 hingga abad ke-15, Luwu mengekspor besi ke kerajaan Majapahit. Saat itu Majapahit membutuhkan besi dalam jumlah yang besar untuk ekspansi militer mereka ke Sumatera, Kalimantan, dan Sunda Kecil. Hal tersebut diperkuat juga oleh penelitian Dr. Anthony Red yang menyatakan bahwa besi di Majapahit berasal dari besi Luwu, yang mengindikasikan bahwa antara kerajaan Luwu dan Majapahit pernah menjalin hubungan bilateral. Nama Sulawesi pun diperkirakan berasal dari 2 kata, dari kata Sula yang artinya pulau dan Wesi yang artinya besi. Salah satu empu atau pandai besi yang terkenal pada masa kerajaan Majapahit bernama Empu Luwu. Empu Luwu ini dikenal mampu membuat keris yang kuat dan tidak tertandingi. Kedatuan Luwu tidak bisa terlepaskan dari sejarah peleburan besi. Dan hingga kini, dalam perut bumi Luwu masih terkandung nikel dalam jumlah yang sangat besar. Peleburan besi pada zaman dahulu dikelola di sekitar Danau Matano. Kini, sekitar daerah tersebut telah berdiri sebuah perusahaan nikel internasional yang bernama PT Pale Indonesia. Satu hal yang perlu diluruskan, bahwa kedatangan bala tentara kerajaan Majapahit seperti yang tertulis dalam teks Nagakartagama karya Empu Prapanca adalah untuk kepentingan ekonomi, bukan ekspansi militer. Dan kerajaan di Sulawesi tidak pernah berada dalam pengaruh kerajaan Majapahit. Mereka bekerja sama, bukan saling menjajah. Sampai sekarang, tidak ada satupun bukti arkeologi atau tulisan lontara yang menyebutkan bahwa telah terjadi perang antara Majapahit dengan kerajaan Sulawesi pada masa itu. Kehebatan keris Luwu tidak hanya sampai di Pulau Jawa saja, tetapi telah sampai ke negeri Semenanjung Malaya. Keris Luwu menjadi koleksi berharga di negeri Melayu.
faktanya adalah 9 dari 14 raja atau sultan yang memerintah Malaysia adalah keturunan dari bangsawan Luwu yang berasal dari garis keturunan anak Kaji, Datuk Luwu keempat. Begitu besarnya pamor keris Luwu atau kawali, sehingga lambang Kabupaten Luwu menjadi gambar keris. Konon, lambang negara Malaysia terdapat gambar 5 keris yang mirip dengan keris Luwu. Kelima keris ini menggambarkan 5 opu dari tanah Luwu yang dikenal dengan nama Opu 5. Mereka adalah Opu Daeng Parani, Opu Daeng Marewa, Opu Daeng Cela, Opu Daeng Manambong, dan Opu Daeng Kamase. Opu 5 dari tanah Luwu ini dulunya memang pernah menjadi pemimpin di Malaysia. Dan kapan-kapanlah kita bahas soal itu.